Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sumber informasi terhadap pola hidup sehat di kalangan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan di Tangerang. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama. Pembelajaran pola hidup bersih dan sehat dapat melalui sosial media atau media komunikasi, pemberian berita, serta pendidikan. Hal ini berguna untuk peningkatan pengetahuan juga perubahan perilaku pada masyarakat. Media sosial sendiri adalah sebuah media online di mana penggunanya dapat menggunakannya dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Konsep lain juga mengatakan bahwa media sosial ini merupakan media online yang mendukung interaksi mereka, dan dalam penerapannya sendiri, media sosial dapat menggunakan teknologi web di mana mengubah komunikasi menjadi percakapan yang interaktif. Saat ini, platform media sosial yang populer adalah TikTok. Aplikasi TikTok di tahun 2020 berkembang sangat pesat di Indonesia. Meskipun aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2018, namun akhir-akhir ini aplikasi TikTok sangat digandrungi oleh setiap kalangan usia di masyarakat, terkhususnya pada generasi milenial, di mana banyak orang membuat konten yang bermanfaat dengan aplikasi TikTok melalui video pendek yang mereka unggah. Salah satunya adalah konten mengenai pola hidup sehat yang bisa menjadi salah satu alternatif untuk melakukan promosi kesehatan di media sosial sehingga informasi tersebut dapat dijangkau oleh banyak orang. Metode penelitian. Dalam metode penelitian tentang pola hidup yang diambil untuk mengetahui seberapa kaum milenial itu menjaga pola hidup mereka dalam beraktivitas yang baik dan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Metode ini dibuat berdasarkan hasil diskusi dan mencari sumber-sumber terpercaya yang akurat dan relevan. Dalam membangun metode penelitian yang akan kami buat untuk kaum milenial dalam membangun pola hidup yang baik dalam keseharian mereka. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dengan metode survei. Nah, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berbentuk kuesioner atau angket yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai pemanfaatan media sosial TikTok untuk kalangan mahasiswa salah satu universitas swasta Tangerang, yang penyebarannya sendiri dilakukan melalui Google Form terkait pola hidup untuk responden milenial. Dan selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan analisis diagram terkait gaya hidup berupa olahraga, tidur, minum, dan makan dengan pilihan kategori jawaban di tiap bagian seperti sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi. Yang pertama, makanan yang sehat. Makanan sehat melibatkan makanan bergizi, seimbang, dan semua kelompok makanan utama dalam porsi yang tepat. Komposisi yang tepat dari makanan bervariasi, seimbang, dan sehat dapat bervariasi tergantung pada karakteristik individu, termasuk usia, jenis kelamin, gaya hidup, dan tingkat aktivitas fisik. Makanan tersedia lokal, latar belakang budaya, dan kebiasaan makan. Menjalani tes makanan sehat biasanya mencakup makanan padat nutrisi dari semua kelompok makanan utama, seperti protein tanpa lemak, biji-bijian, lemak sehat, dan buah-buahan, serta sayur-sayuran. Makanan sehat juga berarti mengganti makanan yang mengandung lemak trans, garam, gula dengan pilihannya yang lebih bergizi. Berikut ini cara menerapkan pola makan yang sehat. Yang pertama, protein. Yang kedua, buah dan sayuran. Yang ketiga, karbohidrat kompleks. Yang keempat, lemak baik. Yang kelima, biji-bijian. Yang keenam, produk susu mengandung banyak kalsium. Yang ketujuh, hindari makanan yang tidak sehat. Berikut beberapa makanan yang harus kita hindari, antara lain: yang pertama, makanan tinggi gula. Yang kedua, lemak trans.
yang ketiga karbohidrat olahan, yang keempat minyak nabati, dan yang terakhir produk olahan rendah lemak. Untuk penjelasannya bisa lihat pada PPT berikut ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai konsumsi makanan-makanan sehat. Yang pertama, hasil menunjukkan bahwa sekitar 17% para mahasiswa di salah satu universitas swasta di daerah Tangerang sering melihat konten dalam media sosial TikTok, dan sebanyak 15,4% jarang mengetahui video ataupun melihat mengenai video promosi kesehatan mengenai makan-makan sehat. Sebanyak 31% mengatakan kadang-kadang, dan 3,2% tidak pernah. Selanjutnya adalah minum air yang cukup. Pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup yang memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan, antara lain makanan dan olahraga. Gaya hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Dengan demikian, banyaknya penderita penyakit tidak menular seperti jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stres, dan penyakit tidak menular lainnya yang disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Maka untuk menghindarinya kita perlu bergaya hidup yang sehat setiap harinya. Gaya hidup yang sehat menuntut perhatian terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa hidup yang sehat. Hidup yang sehat dapat berkualitas tidak dapat tercapai begitu saja, melainkan harus dilatih setiap hari. Oleh karena itu, harus ada perencanaan yang matang dan seimbang dengan memperhatikan sudut positif dan realitas potensi. Salah satu cara menerapkan pola hidup sehat yaitu dengan cara menerapkan minum air yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam tubuh, air harus dikonsumsi kurang-kurangnya 2 liter atau setara dengan 8 gelas sehari. Minum air yang cukup dapat menurunkan resiko penyakit ginjal dan saluran kencing. Baik, selanjutnya untuk hasil penelitian dalam media sosial mengenai minum air putih yang banyak. Diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 84% pernah melihat promosi kesehatan mengenai minum air putih yang banyak untuk kesehatan, dan sekitar 15,9% mengatakan bahwa tidak pernah sama sekali melihat promosi kesehatan mengenai minum air putih yang banyak. Yang selanjutnya adalah berolahraga. Olahraga merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh tubuh agar peredaran darah di dalam tubuh lancar, sehingga bermanfaat juga untuk kesehatan jantung, serta dapat juga meningkatkan konsentrasi seseorang. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan kepadatan tulang, sehingga dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Menurut Profesor Pendidikan Olahraga, yaitu Daniel Landers, manfaat dari olahraga antara lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan mengurangi stres. Selain itu, olahraga juga dapat membakar kolesterol yang ada di dalam tubuh. Baik, selanjutnya hasil survei mengenai promosi kesehatan dalam media sosial TikTok tentang berolahraga. Sebesar 21% mengatakan bahwa Selanjutnya, untuk hasil survei mengenai promosi kesehatan dalam bidang olahraga. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 23% mengatakan sering melihat promosi kesehatan mengenai olahraga di media sosial TikTok. Dan sebesar 40% mengatakan kadang-kadang melihat promosi kesehatan mengenai olahraga. Sebesar 30% mengatakan jarang, dan sekitar 2% mengatakan tidak pernah atau tidak sama sekali melihat promosi kesehatan mengenai olahraga dalam media sosial TikTok. Pola tidur. Dilihat dari dunia kesehatan, kurang tidur dapat menyebabkan penyakit kronik serius yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi kondisi emosi, mental, dan juga menurunkan fungsi kognitif seseorang.
Baik, selanjutnya berikut hasil survei mengenai konten dalam promosi kesehatan tentang pola tidur yang baik. Bisa dilihat dari hasil survei, hanya sekitar 9,7% yang mengatakan sering melihat promosi kesehatan mengenai pola tidur, dan sekitar 32% mengatakan kadang-kadang melihat promosi kesehatan mengenai pola tidur, sekitar 23% mengatakan jarang melihat video mengenai pola tidur, dan sekitar 6% mengatakan tidak pernah melihat video mengenai promosi kesehatan tentang pola tidur yang sehat. Baik, adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, dari 150 responden yang telah mengisi survei, presentasi penggunaan TikTok untuk pencarian informasi olahraga sekitar 45%, penggunaan TikTok untuk pencarian informasi pola tidur sehat sekitar 49%, penggunaan TikTok untuk informasi pola hidup sehat dengan minum air putih sebanyak 84%, dan penggunaan TikTok untuk informasi pola hidup sehat dengan makan makanan sehat sekitar 41%, dan penggunaan media sosial TikTok masih banyak digunakan sebagai media hiburan di kalangan mahasiswa Universitas Pelita Harapan di Kota Tangerang. Saran 1. Bagi Kemenkes dan WHO, meningkatkan penggunaan media sosial khususnya dalam mempromosikan kesehatan dengan membuat konten-konten yang ringan dan menarik, namun tetap mengedukasi agar promosi kesehatan khususnya mengenai penerapan pola sehat dapat tersampaikan ke masyarakat dengan meluas. 2. Bagi masyarakat, dengan tren TikTok yang ada di kalangan masyarakat, bisa menjadi media yang ideal untuk mendapatkan informasi mengenai promosi kesehatan, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan dan juga diharapkan masyarakat dapat mengkampanyekan dan menyebar ke kalangan masyarakat yang luas. 3. Bagi universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi informasi mengenai peran media TikTok dalam mempromosikan kesehatan serta turut mengembangkan pengetahuan yang sudah didapat selama perkuliahan. Berikut 18 sumber yang kelompok kami gunakan untuk membuat jurnal. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sumber informasi terhadap pola hidup sehat di kalangan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan di Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.